Oke, selamat datang teman-teman di video pembahasan kita. Pada kali ini saya membahas tentang sebuah layer one ya, layer one baru. Yang mana di sini cukup menarik dia teman-teman. Dia berbeda dengan layer one lainnya. Di sini kita kenalan dulu ya sama Plasma ini teman-teman. Jadi Plasma itu layer one, blockchain layer one teman-teman ya, yang berperforma tinggi pastinya, yang dibangun khusus, ini perlu dinotis teman-teman, yang dibangun khusus untuk stablecoin. Jadi mainnet betanya itu diluncurkan pada 25 September teman-teman di 2024 ya, tahun lalu, dengan likuiditas stablecoin lebih dari 2 bil teman-teman ya, 2 billion dollar, atau enggak sekitar ya 30-an triliun lah. Nah, ini tuh menjadikannya chain terbesar ke-8 teman-teman, berdasarkan treasury USDT atau enggak stablecoin yang mereka miliki. Jadi Plasma ini memiliki token teman-teman XPL namanya. Sekarang itu di $1. Ini materinya saya buat 30 menit yang lalu. Sekarang drop ya di 0.7 ya, karena udah launch dia teman-teman. FDV-nya itu kita bisa lihat di sini 10.4 teman-teman. Jadi FDV itu market cap perkiraannya teman-temannya jika fully circulating supply-nya teman-teman. Nah, terus tuh kita bisa lihat di sini market cap-nya 1.8 tahun ya, 1.8 bil. Ini cukup besar teman-teman. Jadi proyek ini tuh sebenarnya sudah menggalang dana ya pastinya untuk mencari investor dan whitelist dari mereka. Itu mereka berhasil mengumpulkan 74 mil teman-teman, 74 million dollar, atau enggak sekitar ya 1 triliunan dari investor. Nanti kita bahas investornya siapa aja. Juga ada founders fund-nya, yaitu milik Peter Thiel. Ini saya nggak tahu sih siapa Peter Thiel ini, cuman dia cukup memiliki funding yang banyak ya, injek banyak di Plasma ini teman-teman. Jadi dengan fundamental yang kuat, kemitraan strategis, dia juga ya bermitra dengan salah satu CEX teman-teman terbesar di dunia, yaitu Binance, terus tuh DeFi, AAV, dan Fireblocks teman-teman, serta beberapa fitur kelebihannya daripada layer one yang lain nanti akan kita bahas. Cuman yang mencolok di sini adalah transfer USDT tanpa fee atau tanpa biaya teman-teman. Itu yang paling diincar oleh pengguna DeFi layer one teman-teman. Yang mana kalau misalnya DeFi itu pasti kan kalau kita mau transfer Ethereum dan beberapa koin-koin ya pasti ada gas fee-nya kan. Itu masalah utamanya teman-teman. Nah, di sini dia zero fee teman-teman, tanpa biaya. Jadi Plasma itu menargetkan pasar stablecoin global ya, di notice teman-teman. Pasar stablecoin global yang bernilai lebih dari 250 bil teman-teman, atau enggak 3.800-an triliun kalau dirupiahkan teman-teman ya. Nah, terus tuh dia di sini juga punya scan teman-teman ya, Explorer, mirip seperti Etherscan, Tronscan ya, Solscan ya, mirip dengan layer one lain lah teman-teman. Nah, di sini mari kita kenalan lebih dalam tentang apa itu Plasma. Jadi Plasma ini layer one yang kompatibel dengan EVM teman-teman, atau enggak Ethereum Virtual Machine. Singkatnya EVM ini saya jelasin dikit ya. EVM ini adalah mesin yang menjalankan smart contract di Ethereum dan chain-chain lain teman-teman yang kompatibel dengan Ethereum. Jadi bisa dibilang ini otaknya dari Ethereum lah, EVM ini. Jadi semua transaksi, smart contract, dan dApp yang dieksekusi di dalam EVM tersebut. Nah, Plasma ini teman-teman itu dirancang khusus untuk stablecoin. Dicatat lagi ini. Jadi ini adalah layer one khusus stablecoin. Jadi protokol ini tuh mengatasi keterbatasan chain serbaguna seperti Ethereum teman-teman ya. Masalah klasik lah di Ethereum itu di gas fee-nya teman-teman, di biayanya. Yang dimana transfer stablecoin itu biasanya terkena gas fee yang tinggi. Nah, di jaringan Plasma ini teman-teman itu memungkinkan kita transfer USDT tanpa biaya. Itu keunggulan yang diincar oleh retail institusi dan ya use case lah, masalah yang belum terselesaikan hingga sekarang dan di bawah oleh si Plasma ini teman-teman.
Jadi penggunaan token gas kostum itu biasa dibayar dengan stablecoin teman-teman di sini. Terus tuh pembayaran rahasia di sini juga dia ada fitur pembayaran rahasianya teman-teman, atau enggak mirip dengan Aster ya di ZKP. Terus tuh memiliki jembatan native teman-teman, bridge untuk orang-orang yang memiliki Bitcoin, yang mau transfer Bitcoin ke sini teman-teman. Untuk alur aset yang minimum kepercayaannya teman-teman. Nah, kita bahas fitur dan kelebihannya teman-teman ya. Yang pertama itu ada Plasma BFT. Atau enggak dia menggunakan fast hot stuff dari Web2 misalnya teman-teman ya. Jadi Plasma BFT ini itu simpelnya ya, itu protokol konsensus berbasis Rust teman-teman, jaringan Solana ya, bahasanya Solana, yang mengoptimalkan hot stuff klasik yang ada di Web2. Jadi hot stuff itu teman-teman mirip seperti transaksi menghandling sebuah traffic yang ramai teman-teman, seperti misalnya Facebook itu penggunanya banyak banget kan. Nah, itu ada protokol yang menghandling traffic ya, lalu lintas dari jaringan pengguna-penggunanya teman-teman, itu namanya hot stuff. Nah, terus tuh di sini di Plasma itu diimplementasikan teman-teman, di mana yaitu di fast hot stuff-nya, yaitu memungkinkan finalitas blok teman-teman, membuat blok itu dibawa dari 1 detik per bloknya teman-teman, dengan mengurangi jumlah putaran algoritmanya itu teman-teman. Dia itu mengurangi jumlah putaran dari voting node-nya temannya, nodenya atau enggak validatornya. Nah, ini tuh yang membuat transaksi secara instan di sini teman-teman ya, dibawa dari 1 detik ya. Cocok untuk use case seperti misalnya kita mau beli apapun lah ya di dunia nyata menggunakan USDT, itu cepat banget teman-teman, seperti QRIS ya dan lain-lain. Terus tuh ada stabilitas tinggi teman-teman, yang dimana di sini dia bisa menampung 1000 transaksi per detik teman-teman. Jadi 1000 TPS. Jadi dia bisa menghandle 1000 transaksi di bawah dari 1 detik teman-teman. Jadi dengan tingkat keamanan blockchain ya, kita tahu pastinya ya, karena dia kan di layer 1 teman-teman ya. Terus tuh ya USDT zero fee. Lalu dia juga bisa Bitcoin bridge teman-teman ya. Orang yang mau transfer Bitcoin, misalnya nggak USDT nih, tapi Bitcoin, dia bisa langsung menggunakan Plasma teman-teman, nge-bridge teman-teman ya. Terus tuh EVM, pastinya EVM ya, kita tahu teknologi dari Ethereum, EVM yang sekarang belum pernah terhancurkan teman-teman, belum pernah dihack smart contract-nya ya dari Solidity. Terus tuh confident payments teman-teman, mendukung transaksi private ya, ZKP, meningkatkan keamanan dan kerahasiaan teman-teman. Nah, terus tuh kita bahas tim dibalik dari Plasma protokol ini teman-teman. Jadi dia tuh tim intinya ya teman-teman, itu terdiri dari 10 sampai 15 orang, cuman di sini kita bahas 3-4 aja teman-teman. Yang pertama ada foundernya, yaitu Paul ya teman, Paul Fix. Jadi dia tuh pemimpin dari visi infrastruktur di blockchain ya teman-teman. Terus tuh ada Hans Walter Behrens teman-teman, ini sebagai CTO, atau enggak dia itu sebagai ahli sistemnya untuk performa tinggi fast hot stuff tadi teman-teman ya. Jadi mungkin si Hans ini adalah otak di balik arsitektur blockchainnya di Plasma ini teman-teman, Plasma BFT yang menggunakan fast hot stuff teman-teman. Terus tuh ada Lucid teman-teman sebagai COO teman-teman ya. Ini tuh dia di bagian operasi dan skalabilitas dari jaringan. Kayak misalnya stabilitas jaringannya itu berjalan lancar, dia kerjanya teman-teman ya, Lucid. Terus tuh ada Rangga Jinvi teman-teman ya sebagai marketing lead. Ada juga beberapa teman-teman, misalnya Vincent Rong, Nathan Lenga, dan ya lain-lain teman-teman. Teman-teman bisa cek di white papernya. Nah, di tim ini teman-teman itu diisi oleh engineer dari Apple ya. Ini dia banyak ini teman-teman ya, kayak misalnya mantan bekas atau enggak mantan karyawan dari Apple, Microsoft, Valve, Nethermind, Protocol Labs teman-teman, dan juga ada trader teman-teman ya. Ini kan dia 10 sampai 15 orang. Nah, ada salah satu timnya itu dari Goldman Sachs teman-teman. Dengan basis operasional mereka yang berada di Italia teman-teman ya. Mereka office-nya ada di Milan, tepatnya di Italia.
udah lama sih sebenarnya kantornya teman-teman ya, sejak 2024 ya. Karena dia kan mainnetnya di 25 September 2024 teman-teman. Jadi hari ini dia itu pas 1 tahunnya teman-teman. Nah kita kenalan dikit ya dengan si foundernya ini teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat X-nya ya teman-teman, akun Twitternya teman-teman, search Pauli Ipan teman-teman ya. Terus tuh di sini dia ya masih membahas tentang projectnya, karena founder yang nggak ngebahas projectnya itu bisa jadi scam teman-teman ya. Tugas founder itu sebenarnya teman-teman kesehariannya itu harus tentang project mereka, seperti misalnya Hyperliquid ya, Pump Fund by Changpeng Zhao teman-teman. Itu dia kalau teman-teman lihat di Twitternya pasti selalu nge-tweet tentang project-project yang mereka miliki. Nah si Paul ini teman-teman itu adalah pendiri dari Plasma ya, pastinya CEO-nya. Itu juga dia pernah bekerja di co-foundernya Alloy teman-teman. Dia tuh pernah bekerja di Alloy. Alloy itu adalah perusahaan seperti kalau di Indonesia itu startup teman-teman. Terus tuh si Alloy ini, perusahaan Alloy startup ini itu berfokus pada infrastruktur kripto, khususnya di bidang manajemen aset on-chain dan likuiditas. Jadi dia udah ada pengalaman lah teman-teman ya di bagian infrastruktur kripto teman-teman, khususnya di manajemen aset on-chain. Alloy ini teman-teman, startup Alloy itu membangun sistem memungkinkan trading. Jadi produknya itu dia memungkinkan para trader dan manajemen portofolio di dalam blockchain itu menjadi lebih efisien. Ini mirip dengan ini teman-teman ya, middleware teman-teman. Jadi antara likuiditas DeFi dan pengguna institusional teman-teman, mirip seperti DeFi lainnya. Nah sebelum dia membangun Plasma, dia juga pernah bekerja di Deribit teman-teman, salah satu checks ya, mirip kayak mirip kayak Binance, checks pada umumnya lah. Deribit teman-teman, platform derivatif kripto teman-teman yang paling populer pada masanya. Terus tuh dia itu lulusan dari Technical University of Munich teman-teman. Itu salah satu Harvardnya di Jerman teman-teman ya, salah satu terkenal banget di sana. Dia itu terkenal di bidang teknik dan ilmu komputer. Nah kalau kita lihat dari timnya ini teman-teman, ini itu cukup teknis ya teman-teman, teknis plus ada juga tambahan dari finansialnya, karena ada tambahan dari timnya itu ada mantan karyawan dari Goldman Sachs teman-teman ya. Pasti teman-teman tahu lah Goldman Sachs itu pengelola aset investasi terbesar di dunia teman-teman. Si Paul ini dengan pengalaman dia pernah bekerja di Deribit ya, atau nggak salah satu checks, pasti dia paham tentang pasar ya pastinya, apalagi derivatif ya, dan infrastruktur keuangan kripto. Ini tuh nilai plus untuk Paul teman-teman, sebagai kita ya pengamat dari projectnya, karena Plasma kan fokus pada stablecoin teman-teman dan pembayaran, mirip dengan Deribit. Terus si Paul ini teman-teman, saya bisa bilang juga dia builder mentality, karena dia pernah mendirikan startup teman-teman ya, mendirikan Alloy. Plasma itu bukan sekedar teoritis, tapi eksekutor yang si Paul punya ini teman-teman. Jadi dia punya pengalaman gitu, pernah membangun Alloy dari nol. Jadi dia membangun Plasma ini nggak dari nol teman-teman, dia punya pengalaman. Terus tuh ya pendidikannya teman-teman cukup terkenal ya, Harvardnya Jerman teman-teman, atau enggak Universitas TU Munich teman-teman. Jadi dia ada pengalaman di bidang DeFi ya, bisa kita bilang ini latar belakang dari foundernya itu cukup solid teman-teman, dan benang merahnya itu tebal banget untuk ke Plasma projectnya dari si Paul ini teman-teman. Nah terus tuh kita mari bahas funding historinya teman-teman ya. Ini terjadi di 2024 sih teman-teman ya, awal-awal Plasma berdiri. Jadi mereka itu mengumpulkan itu dana sebesar 74 mil teman-teman ya, terkecuali public sale-nya. Jadi di sini undisclosed round teman-teman, itu mereka berhasil mengumpulkan sekitar 3,5 juta dolar teman-teman pada Oktober 2024. Itu lead investornya teman-teman Bitfinex. Karena dia dipimpin oleh Bitfinex teman-teman, jadi partisipasinya pasti dari Antos Capital ya, Manifold, dan Paulo Airdinho teman-teman, atau enggak CTO-nya dari Bitfinex ya, yang sekarang menjabat sebagai CTO dari Tether teman-teman, atau USDT. Jadi dia berhasil mengumpulkan dana sebesar 55 miliar
rupiah kalau dirupiahkan teman-teman ya. Terus tuh dia pernah round series A juga pada Februari 2025, dekat banget teman-teman. Jadi dia berhasil mengumpulkan sebesar 20,5 juta million dollar atau enggak sebesar ya 300 rupiah lah teman-teman ya. Dan juga dipimpin oleh Bitfinex dan Framework. Ini Bitfinex ini cek teman-teman ya. Terus tuh investornya itu lebih deepnya lagi, ada Six Man Ventures, ada Flow Trader, Bybit ya, EMC dan DRW teman-teman. Nah terus tuh ini ada tertutup nih teman-teman. Ini yang saya bilang dia megang banyak plasma nih teman-teman. Si Better Tales. Dia nggak ngumumin ya berapa amount jumlah funding yang si Petersil ini inject pada Mei, pada awal-awal peluncuran mainnetnya mereka teman-teman. Nah terus tuh di sini ada public sale itu terkumpul sebesar 50 mil teman-temannya atau enggak 700 miliaran itu ya dari komunitas teman-teman ya, dengan komitmen dengan 373 million dollar teman-teman. Itu sama dengan 7 kali oversubscribed teman-teman, atau enggak ini tuh bisa kita lihat ini public sale kan retail ya teman-teman ya, kumpulan dari orang-orang yang tertarik lah dengan plasma dengan jumlah 50 million dollar. Ini lumayan banget, lumayan besar banget sih teman-teman ya, 770-an miliar teman-teman. Jadi kita bisa bilang ini demand-nya tinggi untuk retail teman-teman. Nah terus tuh kita bahas tokenomiknya. Ini kita di research dulu ya tentang XPL, baru kita analisa tentang use case dan apakah dia akan berguna untuk kedepannya. Jadi di sini kita dapat tokenomiknya teman-teman. Kita lihat di sini total supply-nya 10 triliun XPL yang mana dibagi menjadi 10% public sale, 40% ekosistem and grow, 25 investor dan 25% untuk timnya teman-teman. Ini teman-teman bisa cek di white papernya teman-teman ya. Jadi untuk ekosistem grow-nya teman-teman itu 40% atau enggak 4 miliar XPL ya, 4 miliar XPL tokennya. Karena dia kan 10 triliun ya tadi ya. Sorry, 10 miliar ya tadi, 10 miliar cashnya fullnya. Cuman dia kan di sini deflasi, teman-teman, inflasi. Jadi dia model tokenomiknya itu mirip dengan Ethereum yang dimana unlimited supply-nya teman-teman. Jadi dia tetap bisa ngedeploy tokennya terus dan menerus. Tidak ada batas maksimalnya teman-teman. Ini berlawanan dengan misalnya kita ambil contoh Bitcoin ya. Bitcoin kan 21 juta Bitcoin ya. Nah ini dia nggak ada batas teman-teman. Oke, kita lanjut ke tokenomiknya teman-teman. Jadi di sini untuk ekosistemnya 40%, itu 8% teman-teman itu langsung unlock saat mainnet teman-teman ya, beta untuk insentif dari pengguna di DeFi atau enggak di integrasi exchange dan TGA-nya teman-teman, atau enggak kampanye awal pertumbuhan ekosistemnya. Tadi kan 8% untuk TGA nih. Nah, 32% sisanya itu di vesting teman-teman. Itu secara prorata selama 3 tahunan kalau nggak saya tadi saya baca ya teman-teman. Jadi dia ada di vesting. Coba kita lihat ininya teman-teman. Nih untuk timnya. Iya teman-teman, 3 tahun di sini ya. 3 tahun untuk timnya teman-teman. Sorry, untuk ekosistemnya. Oke, kita lanjut ya pembahasannya di sini. Yang mana 8% untuk TGE-nya sudah launch ya barusan ya, beberapa menit yang lalu, sejam yang lalu sepertinya teman-teman ya. 8% itu langsung bisa dijual, 32%-nya itu harus di vesting teman-teman. Ya kita tahu lah pada umumnya ya, vesting itu kan untuk menjaga supply tidak membanjiri market secara sekaligus kan, nggak kayak misalnya airdrop gitu yang bisa dijual. Nah terus tuh ada untuk timnya teman-teman di sini 25% atau enggak 2,5 miliar lah, 2,5 miliar token XPL teman-teman untuk timnya. Sepertiga untuk token tim teman-teman itu di cliff unlock selama 12 bulan teman-teman. Jadi one year cliff lah nama tokenomiknya ya. Ini udah klasik lah ya, banyak lah sistem bisnis koin-koin memakai sistem one cliff layer ini teman-teman. Nah sepertiga tadi di cliff, 2/3 sisanya teman-teman itu di vesting bulanan selama 2 tahun berikutnya ya teman-teman. 2 tahun setelah cliff unlock terjadi. Sistem tokenomic ini teman-teman yang di timnya yang sepertiga year cliff, terus tuh 2 tahunnya di vesting. Ini tuh bagus ya kalau menurut saya pribadi, karena ya dia tuh kayak mengikat loyalty mengikat kesetiaan lah saya bilangnya, kesetiaan dari timnya untuk keep hold teman-teman, keep hold this token yang mereka punya dari sisi timnya. Dan juga dari sisi retailnya ya ini tuh pasti jangka panjang teman-teman ya, karena tidak ada selling pressure dari
tim yang mendapatkan tokennya teman-teman. 25% ini lumayan banyak ya. Nah terus tuh untuk investor whitelistnya yang mereka galang dana tadi itu sebanyak 25% teman-teman, atau enggak ya sama ya tadi 2,5 miliar token XPL. Jadwal vestingnya belum dilihatkan teman-teman sejauh ini. Cuman yang saya tangkap di sini jadwal vestingnya pasti sama dengan timnya teman-teman ya. 3 tahun penuh. Yang dimana sepertiga itu di one year cliff dan 2/3-nya itu di vesting selama 2 tahun setelahnya teman-teman. Jadi 3 tahun penuh ya. Jadi menurut saya ini tuh menciptakan keselarasan insentif antara developer dan investornya teman-teman. Terus juga ada public sale-nya sebanyak 10% teman-teman. Ini ya 1 miliar lah, 1 miliar XPL teman-teman. Cuman dia di sini ada dibagi dua nih teman-teman. Ada non US buyer, terus tuh ada US buyer. Teman-teman bisa cek ya di white papernya. Jadi di non US buyer teman-teman, ini tuh di unlock penuh saat mainnet beta hari ini teman-teman ya. Jadi itu seperti memberikan koreksi sehat lah. Klasik lah ya, misalnya baru rilis langsung ngedam, koreksi langsung up gitu teman-teman ya. Nah ini tuh seperti memberikan likuiditas awal pada TGE-nya teman-teman. Cuman dia belum public sale-nya ini kan belum dialokasikan teman-teman, baru ekosistemnya yang 8% ini TGE yang barusan terjadi. Makanya dia ngedam teman-teman, pasti banyak yang ngejual barangnya. Terus selling pressure dari short market derivatif pasti ada teman-teman ya. Terus tuh tadi kan non US buyer nih. Nah untuk US buyer untuk pembeli dari Amerika Serikat itu ada lock up teman-teman sebanyak selama 1 tahun ya, 12 bulan teman-teman. Baru sepenuhnya bisa di unlock pada itu startnya kemarin 28 Juli teman-teman di 2025. Jadi setahun setelahnya pembeli-pembeli di Amerika sana baru bisa menjual tokennya ya. Atau enggak di tanggal 28 Juli 2026 teman-teman. Nah di sini teman-teman yang saya bisa lihat ya teman-teman, di sini tuh distribusinya ya seimbang ya. Saya bisa bilang seimbang teman-teman distribusinya. 65% token itu dikunci untuk tim, investor, sama ekosistemnya dengan vesting lagi teman-teman ya. 1/3 per 2/3. 65% token ini teman-teman itu pasti menurunkan resiko selling pressure ya, DAM untuk pemegang-pemegang yang cukup besar teman-teman. Nah terus tuh di sini juga saya lihat komitmennya jangka panjang ya. Ya nggak terlalu panjang lah, medium lah 3 tahun teman-teman ya. Vestingannya kan dia vesting 3 tahun tuh. Jadi ya sedikit mendorong tim dan investornya itu untuk fokus pada pembangunan ekosistem sebelum mereka ya ada yang give a fuck lah saya jual token saya. Enggak ya teman-teman ya, enggak seperti itu. Dia fokus untuk push harganya untuk 3 tahun mendatang biar dia jual di harga atas token mereka teman-teman. Jadi medium lah teman-teman ya. Saya bilang medium karena 3 tahun teman-teman. Berbeda dengan Aster yang dimana Aster kan 7 tahun teman ya, 80 bulan itu dia unlock tokennya bertahap 53%. Nah di sini teman-teman dia besar banget di ekosistemnya dan growth ya, atau enggak komunitasnya juga di sini teman-teman. Jadi 40% alokasi growth adalah sinyal kuat untuk kita teman-teman bahwa Plasma itu ya ingin mendorong adopsi likuiditas dan kemitraan. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Aster, ini enggak apple to apple teman-teman ya. Kan ini produknya yang bagus ya karena dia kan layer 1-nya stable coin teman-teman. Jadi ini cukup bagus lah untuk seekor DeFi untuk stable coin teman-teman. Dan juga likuiditas awalnya yang tadi teman-teman yang public sale ini kan dia di launch dulu teman-teman sebanyak 8% untuk TGE. Terus tuh dia langsung 32%-nya langsung di lock selama 3 tahun. Untuk public sale teman-teman itu bisa menjadi likuiditas awal teman-teman. 10% public sale plus 8% dari TGE tadi dari ekosistem ini itu unlock di mainnet yang barusan terjadi teman-teman yang mainnet launch-nya. Jadi kita bisa total itu 18% circulating supply ya teman-teman di awal TGE-nya. Itu ya cukup banyak lah teman-teman ya untuk aktivitas trading teman-teman. Tapi tidak terlalu besar juga untuk menekan harga DAM ya teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman ini tuh pro untuk user dan pro untuk ekosistemnya. Kalau saya lihat teman-teman tokenomic. Nah terus tuh di sini teman-teman ya key eventnya teman-teman yang barusan terjadi ya, Binance Alpha, Willits, Plasma teman-teman. Terus tuh dia juga launch di AAV as USDT subscription product teman-teman. SPL Wildlife for trading teman-teman. Ini key event untuk nextnya baru dilihatkan di tanggal 26 teman-teman. OKX Open Spot teman-teman ya, ini spot ya bukan feature.
Jadi ya sedikit ada buying pressure lah di sini kita bisa anggap ya, karena this is spot ya, not derivatif teman-teman. Nah terus tuh kita bisa lihat di sini teman-teman, metrik dari sentimen sosialnya ya cukup narik demand teman-teman ya. Di sini di akun Twitternya ada 135.000 followers, dan juga di sini indeksnya teman-teman ya 89, cukup besar teman-teman ya. Terus tuh KOL-nya juga banyak banget, indeksnya cukup hot di 1200 teman-teman, 1283. Nah, di sini teman-teman sedikit research ya yang saya lakukan teman-teman. Jadi di sini tuh saya ngambil data dari DLP Digital, yang dimana dia tuh menyajikan masalah tentang stablecoin teman-teman di era sekarang, yang dimana teman-teman stablecoin itu memang sedang menguasai dunia teman-teman. Pastinya ya, siapa yang nggak kenal USDT ya, siapa trader kripto yang nggak kenal USDT dan USDC teman-teman. Jadi lebih dari 200 billion teman-teman di sini. 200 billion stablecoin itu beredar di blockchain publik teman-teman. Dengan USDT itu menguasai 60% teman-teman. 62%, dan pioner keduanya itu ada di USDC. Pasti kalau kita mendengar stablecoin itu pasti dua hal tersebut aja teman-teman ya. USDC dan USDT pastinya ya. Jadi di sini teman-teman bisa kita lihat bahwa keuangan digital itu teman-teman yang paling digunakan ya. Keuangan digital yang ada backernya di dunia nyata teman-teman. Bukan, kita ini nggak ngomong kayak misalnya PAXG dan XAUT teman-teman ya, karena kan dia backernya ya lumayan volatil lah, karena kan emas ya backernya dari si PAXG dan XAUT teman-teman. Nah, volume transaksi on chain teman-teman itu bahkan 15 triliun teman-teman di 2024. Itu melewati volume settlement dari Pisakar teman-teman. Terus tuh di sini teman-teman kita tuh membutuhkan sebuah infrastruktur baru teman-teman ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau teman-teman pasti sering melihat ya, saya share di on-chain USDT has mined di Solana, USDT has mined di Tron, di Ethereum dan lain-lain ya. Nah, itu teman-teman kayak terpecah banget, dan pasti USDT atau enggak USDC yang nge-mint itu mereka membayarnya beberapa fee teman-teman ya. Kalau teman-teman join the on-chain-nya, dengan munculnya plasma ini teman-teman itu sebagai senjata utama teman-teman. Jadi pasti di kedepannya teman-teman bakal ngelihat USDT has mined in plasma beberapa billion dengan fee bahkan hampir zero ya teman-teman. USDC has mined di plasma segini banyaknya USDT teman-teman. Jadi plasma itu saya bilang teman-teman bisa sebagai jalan tolnya stablecoin. Jadi berbeda dengan kebanyakan chain seperti Tron, Ethereum, Solana teman-teman yang mengoptimalkan diri mereka untuk trading dan di DeFi ya khususnya. Jadi si plasma ini teman-teman itu sengaja dibuild untuk satu hal yang paling banyak dipakai orang tiap hari teman-teman. Apa itu? Ya memindahkan dolar teman-teman ya, atau enggak memindahkan USDT secara lintas negara teman-teman, global. Jadi dengan fokus tunggal ini teman-teman, misi dari plasma dicatat lagi teman-teman, itu dia layer 1 khusus untuk stablecoin. Jadi fokus tunggalnya ini itu plasma menjadikan stablecoin finance sebagai core mereka. Jadi bukan sekedar fitur tambahan seperti di DeFi lainnya teman-teman ya. Senjata utamanya itu ada di zero fee-nya teman-teman. Jadi kekuatan dari plasma ini itu pada transfer USDT tanpa biaya yang memisahkan transaksi sederhana dari smart contract kompleks teman-teman. Jadi dengan mekanisme dari zero fee ini, pengiriman USDT itu teman-teman bisa melewati gas sepenuhnya tanpa biaya teman-teman, nol. Sedangkan misalnya kalau kita transaksi di Solana, di Phantom teman-teman ya pasti butuh ini kan. Kalau kita trading meme misalnya pasti butuh Solana kan untuk nanggung gas fee-nya. Misalnya kita beli meme nih, terbang banget, kita mau transfer dari Pump Fund ke Phantom kita, cuman Solana kita nggak ada di Phantom, nol. Nah itu koin meme kita liatin aja terbang terus tuh round trip turun lagi teman-teman, karena kita nggak punya gas fee Solana untuk menarik kembali meme coin kita yang ada di Pump Fund teman-teman. Nah terus teman-teman di sini kita lihat stablecoin are moving billion monthly across B2B, P2P teman-teman, dan consumer payment. Jadi di sini teman-teman kita bisa lihat strategi gratis dari plasma yang menghasilkan uang itu memberikan transfer gratis teman-teman, bukan karena mereka tidak butuh revenue dari plasmanya, bukan karena mereka tidak mau profit dari kita yang menggunakan protokol mereka, tapi mereka itu ingin menguasai
gimana teman, settlement layer ya teman-teman ya, kalau saya bisa bilang seperti ini teman-teman ya, teman-teman mau party nih di rumah teman-teman, tapi maunya mendapatkan penghasilan dari party tersebut. Itu sama aja kayak teman-teman party terus tuh teman-teman bilang jam 11 kita udahan ya, kita pulang ya, tuh enggak. Jadi di sini Plasma itu berbeda teman-teman, mereka nggak fokus ke revenue mereka, itu mereka tapi fokusnya itu settlement layer teman-teman. Jadi lapisan tempat semua transaksi diselesaikan teman-teman di jaringan mereka. Jadi dengan membuat transfer USDT nol biaya, jadi mereka itu kayak menciptakan efek flywheel teman-teman ya. Seperti misalnya likuiditas besar datang ke Plasma, penggunaan protokol mereka bertambah, terus tuh developer juga lebih tertarik nge-build sesuatu di layer 1 mereka. Ini kan layer 1 teman-teman ya, pasti tempat orang membangun project crypto teman-teman di atas dApps-nya teman-teman, atau enggak desentralisasi apps dari Plasma ini. Kalau misalnya kita bilang revenue-nya dia nggak kejar revenue, terus pendapatan Plasma dari mana teman-teman ya? Nah, pendapatan itu datang dari yang tadi teman-teman, settlement layer atau enggak lapisan kompleks mereka. Jadi begitu likuiditas dan aktivitas pengguna itu terakumulasi di Plasma itu bisa menghasilkan revenue dari operasi yang lebih kompleks teman-teman. Seperti misalnya kalau kita lihat di Uniswap ya, itu aktivitas DeFi-nya, leverage-nya teman-teman, dan produk-produk finansial mereka yang canggih pasti ya, karena mereka kan layer 1 baru, pastinya mengikuti update teknologi baru, namun tetap membayar biaya transaksi teman-teman. Jadi di sini kita lihat volume pembayaran stablecoin itu terus bertambah teman-teman ya, dari awalnya Mei 2024 sedikit turun di sini, dan peaknya ada di Desember ya, dimana di sini Trump allegation teman-teman, atau enggak pelantikan, dan sekarang stabil teman-teman ya di arah 0.116 saya bilang di sini ya. Jadi dengan cara ini teman-teman, Plasma itu bukan hanya jaringan cepat, tapi juga potensi mesin ekonomi raksasa teman-teman, karena semua bergantung pada mereka, yang mana ujung-ujungnya ya mengandalkan jaringan mereka teman-teman. Terus tuh di Plasma ini dengan 1000 transaksi per detik teman-teman, itu kecepatan pondasi mereka yang pasti mereka akan upgrade terus lah pastinya ya. Jadi di Plasma itu dirancang dengan arsitektur yang memungkinkan finalitas transaksi di bawah 1 detik, seperti misalnya kita bertransaksi di dunia nyata teman-teman, QRIS dan lain-lain ya, melalui protokol mereka yang tadi ya, Plasma BFT. Jadi saat maintenance tadi barusan teman-teman, itu sudah mendukung 1000 transaksi per detik lebih, bahkan ya 1000 transaksi lebih, dan ditargetkan teman-teman itu next upgrade itu 10.000 teman-teman TPS-nya. Jadi layar eksekusi rate-nya teman-teman itu memberikan kompatibilitas penuh dengan jaringan Ethereum atau enggak EVM teman-teman. Jadi sehingga developer dari Ethereum itu dapat memigrasikan aplikasi mereka itu mereka bawa ke layer 1 Plasma teman-teman dengan mudah. Jadi semua hal yang tadi itu membuat Plasma bukan hanya cepat tapi juga familiar dari sisi developer teman-teman, atau enggak worker, builder lah kita bilang ya. Jadi sehingga adopsi itu bisa berlangsung teman-teman tanpa drama-drama dan friksi besar. Jadi ini tuh ramah retail ya teman-teman, saya bisa bilang juga, karena dia itu produknya itu retail unggulan ya, zero fee transaction, itu surga banget ya untuk retail. Dia juga itu membawa teknologi itu langsung kita kenanya ke retail gitu teman-teman. Jadi si Plasma ini itu meluncurkan Plasma One, teman-teman bisa cek di X-nya teman-teman ya, sebuah on-chain neobank teman-teman ya, untuk di dunia nyata Web2 yang memungkinkan penggunanya itu menyimpan, mengirim, dan menghasilkan yield dari stablecoin yang disimpan di DeFi mereka dalam satu platform, dalam satu kartu teman-teman juga ya. Jadi kita bisa bayangkan itu case dari bank teman-teman, kasusnya bank tapi sepenuhnya itu blockchain teman-teman. Misalnya teman-teman punya Mandiri tapi sepenuhnya blockchain, terus tuh bunganya juga kompetitif dan transaksinya zero teman-teman. Jadi ini sebuah inovasi banget ya teman-teman untuk use case. Nah kita lihat di sini teman-teman, different routes to the same price, capturing stablecoin flows teman-teman. Nah di sini fokusnya Plasma itu di USDT teman-teman ya. Cuman ada juga USDC sih sebenarnya. Primary organization-nya itu teman-teman extension of Tether flow across DeFi, cross border settlement and retail payment. Jadi dia pure khusus untuk USDC stablecoin ya teman-teman. Terus tuh nggak revenue tapi settlement layernya
dan juga langsung ngena ke retailnya. Jadi si Plasma ini teman-teman bukan sekedar kayak generic chain lah. Jadi bukan seperti yang fokus ke USDC, misalnya si Arch ini ya, atau enggak si Codex teman-teman. Jadi dia tuh ada juga USDC-nya, cuman dia fokus ke USDT teman-teman. Jadi stablecoin dengan pangsa terbesar sekarang ya teman-teman, karena USDT kan menguasai 62% market stablecoin di dunia teman-teman ya. Terus tuh dengan strategi fokus ke USDT ini, Plasma itu bisa menangkap arus likuiditas dari Tether teman-teman ya, USDT, dari pembayaran lintas batas teman-teman. Jadi retail sangat bullish ya, saya bilangnya bullish. Jadi dia tuh memadukan aliran likuiditas dari retail itu dengan aktivitas trading dari retail juga teman-teman. Jadi makanya saya bilang ini kayak friendly retail teman-teman ya. Cuman produknya tuh kayak nembak langsung ke institusi teman-teman. Jadi settlement hingga menciptakan suatu sebuah ekosistem lah yang akan jalan secara continue. Nah di sini risknya teman-teman bisa lihat teman-teman ya, Plasma itu perlu memastikan model monetisasi teman-teman ya, karena ya revenue-nya yang nggak terlalu bermanfaat untuk mereka sih teman-teman, karena kan mereka rata-rata ya protokol misalnya layer 1 yang lain lah kita ambil itu kan revenue-nya pasti dari fee teman-teman ya, fee trader yang melakukan, atau enggak fee diambil dari para pengguna protokol teman-teman. Nah dia kan ini zero fee ya, jadi itu sih teman-teman ya kekurangannya dari mereka. Pasti mereka harus membuat sebuah model monetisasi untuk keuntungan dari protokol mereka, karena kalau misalnya kita lihat dari sisi platform misalnya DeFi lama on-chain, misalnya revenue-nya sedikit, itu pasti kayak red flag teman-teman. Cuman walaupun dia produknya bagus ya, mungkin dia akan ya membuat sebuah monetisasi di mungkin pendapatan dari layanan DeFi mereka ya teman-teman, atau enggak integrasi ya, atau enggak volume mereka. Jadi ya sebuah revenue lah yang cukup untuk menopang jaringan mereka secara jangka panjang. Nah jika ekosistemnya itu berhasil berkembang, kombinasi dari distribusi orang banyak plus fokus ke USDT ini itu memberi Plasma peluang menjadi tulang punggung teman-teman di dunia stablecoin, atau enggak julukannya di Twitter itu global dollar economy teman-teman di dunia blockchain. Nah kita lanjut teman-teman. Nah di sini how emerging market currency have lost value against USDT teman-teman. Nah di sini teman-teman kita bisa lihat seberapa hilangnya value dari sebuah project teman-teman against USD. Stablecoin teman-teman sebagai penyelamat dari nilai ya dari berbagai currency di dunia lah. Kita ambil Argentina lah, peso ya yang turun banget mata uangnya teman-teman. Di sini yang paling naik itu Rusia ya 138%. Kedua di Nigeria teman-teman. Cuman di sini mereka nggak sajikan Argentina peso, mungkin karena hancur banget sudah ya. Terus kedua ada lira dari Turki. Ketiga. Jadi penyelamatnya apa? USD. Bagaimana cara beli USD misalnya kalau kita misalnya orang Rusia nggak punya rekening Amerika ya, jalan satu-satunya pasti USDT teman-teman. Jadi masalah terbesar di banyak negara berkembang itu bukan sekedar biaya transaksi tinggi juga sih teman-temannya, tapi mata uang lokal mereka yang terus jatuh karena inflasi dari kebijakan negara mereka teman-temannya, atau enggak terdepresiasi lah bahasanya ya, dan infrastruktur perbankan yang lemah lah di negara mereka, dan governance teman-teman. Jadi ini tuh teman-teman menunjukkan inflasi, jadi pelindungnya hanya satu teman-teman, yang paling logis ya, pasti teman-teman pasti mikir kayak ya beli Bitcoin lah. Ya gimana logikanya teman-teman kalau misalnya kita mau beli Bitcoin tapi di sana kayak mengelarang gitu teman-teman untuk beli suatu digital currency. Jadi against USD teman-teman, yang dimana bisa di-convert ke USDT. Nah di sini teman-teman kita bisa lihat di sini adalah komparasi ya dari beberapa jaringan-jaringan yang sering digunakan oleh USDT Tether teman-teman untuk nge-mint USDT mereka teman-teman. Di sini kita lihat paling besar itu dipegang oleh Ethereum. Stablecoin mereka itu supply-nya di 153 teman-teman million dollar. Cuman di sini teman-teman kita lihat TVL-nya itu nggak terlalu besar teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat TVL dari Plasma ini yang kita bahas teman-teman. Jadi makanya itulah mengapa masalah ini, use case ini teman-teman itu belum terselesaikan. Walaupun ini layer 1 juga ya, Solana layer 1, Aptos juga layer 1, Sui layer 1. Cuman fokus mereka kan nggak di stablecoin ini teman-teman. Mereka ada fokus lain, misalnya ada yield, misalnya juga ada liquidity provider, misalnya juga ada misalnya dApps-nya teman-teman. Mereka fokus ke yang lain. Solana fokus ke meme-nya, bahkan Sui juga
fokus ke ekosistem meme-nya. Jadi nggak ada yang kayak layer 1 yang fokus untuk sesuatu yang sangat besar ini teman-teman ya. Apa yang sangat besar? Ya bisnis stablecoin. Makanya lahirlah Plasma teman-teman. Kita sampai ke kesimpulan teman-teman. Ini kesimpulan saya pribadi ya. Jadi menurut saya teman-teman, Plasma itu ya seperti yang teman-teman dengar lah dari awal lah ya, saya ngebacot ya. Plasma fokus ke bisnis stablecoin. Cuman pasti mereka akan membuat model bisnis lainnya untuk memonetisasi produk mereka. Karena kalau mereka nggak dapat revenue, pasti protokol bakal hancur ya. Gimana dia mau bayar ini ya teman-teman, jaringannya? Gimana mau bayar tim-timnya teman-teman? Kalau nggak ada pendapatan atau bahkan pendapatannya sedikit dengan cost mereka yang besar teman-teman. Pasti mereka juga butuh energi, butuh GPU juga, butuh chip-chip dari misalnya Nvidia dan lain-lain. Jadi mereka fokus ke settlement layer teman-teman, khusus untuk stablecoin. Jadi aset yang paling banyak dipakai di dunia kripto. Dengan mereka fokus ke USDT, yang dimana USDT itu menguasai 60%-an bisnis stablecoin di dunia ini. Yang kedua itu USDC ya, 23% kalau nggak salah. Nah, si Plasma ini itu mengambil benang merah dari bisnis masalah yang ada di bisnis stablecoin ini teman-teman. Langsung mereka selesaikan ya kekusutan benang merah stablecoin bisnis ini di jaringan mereka. Jadi ini cukup menarik dan cukup pintar banget sih teman-teman ya. Terus tuh dia langsung ngena gitu. Langsung pada inti dari kegiatan tersebut, yaitu zero transaction fee teman-teman. Nah terus tuh dari sisi ekosistemnya, di protokol mereka itu sudah menggandeng beberapa DeFi besar ya sebagai oracle mereka teman-teman. Itu ada Aave, ada Maple, ada Chex juga ya, Binance, Flip, Fireblocks. Terus tuh ada beberapa project besar juga, Tether juga pastinya ya, dan juga ZKP yang dimana itu membutuhkan zero knowledge untuk privacy transaksi pengguna yang ingin memprivatekan transaksi mereka, atau enggak nama protokolnya itu layer 0 teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah dengar itu ZKC atau enggak zero knowledge ya, itu sebuah protokol yang memiliki produk itu memprivacy hal yang ada di blockchain, cuman nggak bisa dihapus karena yang sudah launch di blockchain itu nggak bisa dihapus teman-teman, cuman bisa disembunyikan. Jadi mereka itu meluncurkan sebuah Plasma One teman-teman ya. Itu tuh Plasma One itu sebuah produk di dunia nyata. Itu kayak sebuah card lah, atau enggak sebuah misalnya bank lah ya, sebuah bank kayak BCA Mandiri gitu, cuman namanya Plasma One. Jadi itu dia neobank on chain dengan tabungan 10% APY, dan ada juga beberapa kayak promo dan diskon cashbacknya. Teman-teman bisa cek selengkapnya ada di white paper mereka. Jadi si Plasma One ini teman-teman itu simpelnya itu kayak menjembatani antara kegiatan finance kita di dunia nyata dengan duit kita yang ada di Web3 secara simple teman-teman ya. Kayak kita kiris gitulah, tapi ngambil di dompet USDT. Sebenarnya project-project gini kan udah banyak ya. Misalnya Bitget kan ada gitu ya, Bitget cardnya. Terus tuh Bybit kalau nggak salah ada juga teman-teman. Cuman dia lebih kompleks. Nah si Plasma One ini itu dia menyederhanakan kegiatan tersebut teman-teman. Jadi likuiditas awalnya kan itu dia 2 bill teman-teman ya, dan komitmen dia akan nambah lagi terus. Dan juga si Changpeng Zhao itu ada kayak nginjek, ini masih rumor teman-teman, yang nginjek 1 bill dari Binance-nya si Changpeng Zhao. Jadi Changpeng Zhao juga ada di balik protokol ini teman-teman, memperlihatkan kepercayaannya. Bahkan di hari dia TGA-nya itu sudah ada di Binance Alpha teman-teman ya. Nah untuk sisi tokenomics-nya, koin Plasma ini kan tickernya XPL ya. Jadi XPL itu dirancang ya, saya bisa bilang pro ekosistem lah, pro community juga. Karena 65% supply mereka itu terkunci selama 3 tahun teman-teman ya, untuk tim, investor, dan pertumbuhannya. Sementara 10% untuk public sale teman-teman, dan 8% itu untuk growth token langsung unlock TGA yang barusan terjadi teman-teman, untuk membangun likuiditas. Nah dia juga itu mekanisme stakingnya teman-teman ini agak kompleks teman-teman ya. Teman-teman jarang mendengar sepertinya. Dia pakai protokolnya dari Solidity EIP 1559, sistem burn gitulah, staking burn. Terus tuh ini juga walaupun mereka tokenomics-nya itu unlimited, yang dimana itu inflasi. Nah, dengan mekanisme staking dari Ethereum EIP 1559 ini, yang mana di sini burn staking itu kayak ngedefend sistem tokenomics mereka yang mana unlimited. Jadi di sini sama dengan lah deflasi lah. Jadi semakin banyak jaringan yang dipakai,
semakin langka dari XPL ya, plasma ini teman-teman, tokennya. Nah kalau kita lihat dari, kita zoom out ya, helikopter view, itu plasma itu pinter banget teman-teman membaca tren dunia ya, kalau saya bilang, atau enggak permasalahan yang ada di dunia dengan uang yang banyak. Dengan misalnya ada uang banyak nih yang ngalir di sana, tapi ada satu masalah ini yang enggak terselesaikan di dalam mangkok uang banyak tersebut. Nah, si plasma ini teman-teman pintar banget ya ngelihatnya langsung, terus dia nembak langsung ke poinnya. Jadi devaluasi mata uang di negara berkembang itu juga pastinya di Web2 itu sangat nyata teman-teman ya, dan adopsi dari stablecoin itu mungkin dibutuhkan. Cuman ya kita tahu lah ya, BRICS yang dimana juga di Kalsi yang pernah saya share di newsfeed itu dia membuat prediction bahwa 2026 ya, itu bukan USD, Amerika itu bakal ekonominya hancur, yang dimana otomatis pasti US dollarnya hancur juga ya. Cuman ya itu cuma prediction market lah. Jadi si value dari Plasma One tadi itu bahkan sudah melewati dari kartu tradisional yang sering kita pakai teman-teman, atau enggak Visa ya, saya bilang Visa, dalam volume transaksi mereka di 2024 bahkan ya. Terus strategi mereka itu jelas banget teman-teman, dan on point banget ya, kayak to the point banget teman-teman, yang dimana ya gratis transfer teman-teman ya, gratisin transfer hari ini, kuasai settlement layer di hari esok teman-teman. Nah kalau misalnya ini si protokol dari Plasma ini tetap stabil, itu bisa menjadi tulang punggung dari ekonomi dolar sih pastinya ya, dolar digital khususnya. Jadi menciptakan peluang pasar triliunan dolar teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan Plasma kita teman-teman.